apapun yang di luar diri kita itu sebenarnya di luar jangkauan kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain ya atas apa yang mereka pikirkan tentang kita, atas apa opini mereka terhadap keberadaan kita. Kita nggak bisa kontrol. Jadi yang paling tepat adalah Selamat pagi Bunda Awang. pagi. Bagaimana kabarnya Bunda? Sehat-sehat semuanya? Agak kurang fit sih, makanya suaranya serak-serak basah ini. Sama Bunda, saya juga kurang seger. Kurang seger. Kurang tidur. Kelihatan. Okay. Tapi emang musimnya ya. Sebelumnya minta maaf Mas Hendra berhalangan untuk sowan panjenengan. Tapi ini menitipkan hadiah Bunda. Hadiah pertanyaan. Hadiah pertanyaan maksudnya. Oke. Untuk awal Bunda, kita semua kan pasti pernah mengalami dihina orang ya Bunda ya. Iya. Nah kata orang bijak itu malah kita harus berterima kasih kepada orang yang menghina kita. Nah itu alasannya bagaimana Bunda? Ini nggak hanya sekedar dihina aja ya, tapi ya ketika kita diperlakukan tidak bagus ya, kurang bagus sama orang lain, itu ya kembali lagi tergantung kita, karena tidak semua orang itu bisa mengambil hikmahnya. Ya, ada beberapa orang yang bisa mengambil hikmahnya dan ada beberapa orang justru membuat dia semakin terpuruk, semakin jatuh, semakin terpuruk. Tergantung dari sudut pandang mana kita menyikapi hinaan itu atau perlakuan yang kurang baik itu. Kalau misalnya, oke, kita dianggap tidak mampu sama orang, ya, tidak mampu menyelesaikan masalah mungkin atau tidak mampu dalam menyelesaikan pekerjaan mungkin ya. Itu kalau kita bisa rubah sudut pandangnya, kita bisa kelola energi kita dengan baik, ya hasilnya akan baik. Ketika kita dinilai nggak mampu, itu sebenarnya bukan karena kita tidak mampu, bisa jadi karena kita kurang memaksimalkan potensi yang kita punya. Diolok-olok orang mungkin, ya ono ya ini ya ngono-ngono bae. Ya itu jadikan sebagai cambuk. Jadi jangan baper ya kalau bahasa sekarang itu. Sorry, kalau baper itu mempengaruhi rasa. Akhirnya kan rasanya nggak enak. Wah orang ini kok begini ya, orang ini kok begini ya. Jadi sibuk dengan pikirannya sendiri. Akhirnya membuat dia makin terpuruk. Tapi kalau sudut pandangnya digeser, bukan karena orang itu kok ngatain aku ya, mungkin karena dia nggak suka atau mungkin karena dia ini sibuk dengan pemikiran-pemikiran yang kurang bagus, yang negatif. Tinggal di switch aja, tinggal digeser sudut pandangnya. Oh ya mungkin ada yang kurang pas nih denganku. Oh ya bisa jadi ya benar juga. Bisa jadi ya memang dari dulu sampai sekarang ya aku begini-begini saja. Itu artinya aku kurang memaksimalkan potensi yang ada di dalam diriku. Dijadikan cambuk untuk membuat hidupnya jauh lebih baik. Usahanya lebih maksimal, lebih fokus, lebih bisa kontrol atas dirinya sendiri dan bisa kontrol atas pikirannya sendiri. Jadi energi yang kurang bagus tadi, itu kita harus olah. Ya, kita harus olah supaya lebih bisa memberdayakan kita. Jadi jangan baper, akhirnya kita makin down, tapi diolah supaya itu bisa memberdayakan. Kalau energi itu diolah bisa memberdayakan kita, yo, kita jadi lebih baik. Dari cara berpikir, dari cara bertindak akan jadi lebih baik. Jadi informasi-informasi yang masuk ke kita tentang opini-opini orang lain atau pendapat-pendapat orang lain atas diri kita, ya diterima aja, diterima dan diolah energinya, dijadikan cambuk untuk membuat kita jauh lebih baik ke depan.
Malah kita harus bersyukur. Lek gak ono sing ngolok-ngolok itu biasanya malah kita nggak terpecut gitu loh. Malah sakarepe dhewe. Malah terlena dengan situasi dan kondisi, terlena dalam kondisi nyaman yang menurut dia nyaman. Ketika ada informasi masuk dan itu tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, otomatis kan jadi PR. Jadi PR dan dia harus mengolah itu, mencari jawaban, bener nggak sih? Kok aku ini diomongi gini sama orang, bener nggak sih? Dia harus berproses dengan dirinya sendiri, bisa introspeksi diri, bisa koreksi diri. Dan itu kan menguntungkan kita. Tapi ya kembali lagi, kita harus pinter-pinter untuk mengambil sudut pandang yang paling tepat. Kalau sudut pandangnya nggak pas, cara menerimanya tidak pas, ya akan makin terpuruk. Tapi kalau cara menerimanya tepat, sudut pandang yang diambil tepat, ya akan sangat memberdayakan kita. Lalu apa Bunda yang harus kita lakukan saat kita tidak dihargai? Saat kita tidak dihargai, kita tidak perlu bereaksi. Sorry. Kan biasanya begini. Ketika kita dihina orang, tidak dihargai keberadaan kita, tidak diakui, tidak dipandang, ya. Itu langkah yang paling tepat adalah kita tidak bereaksi. Tidak bereaksi balik. Ya. Kita terima aja. Oke. Orang bilang seperti itu kita terima. Apapun yang mereka katakan ya kita terima aja. Ya. Setelah kita terima, kita evaluasi, kita introspeksi. Sama kayak yang tadi. Kok aku ini nggak dilihat, kok aku ini nggak dihargai, kok aku ini nggak dianggap ada, semua jerih payahku ini kok kayaknya nggak ada hasilnya, nggak kelihatan hasilnya dan segala macam. Itu kan banyak terjadi di mana aja, di rumah tangga ya sering terjadi, di tempat kerja sering terjadi, di lingkungan kita juga sering terjadi. Dimanapun kita bersosialisasi itu pasti ada lah yang seperti itu. Justru kebanyakan malah membalas dengan apa yang dia terima ya. Itu karena kalau dia menyakiti juga. Iya, balik menyakiti dan lebih seru. Ya itulah tadi kembali tergantung bagaimana cara kita merespon dan meletakkan sudut pandang yang paling tepat. Tapi kalau menurutku apapun yang di luar kita, pendapat orang itu kan di luar kita. Ya udah kita nggak usah bereaksi. Kita terima aja. Karena apa? Apapun yang di luar diri kita itu sebenarnya di luar jangkauan kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain ya atas apa yang mereka pikirkan tentang kita. Atas apa opini mereka terhadap keberadaan kita. Kita nggak bisa kontrol. Jadi yang paling tepat adalah ya udah diem. Nggak usah dibalas, nggak usah bereaksi. Gunakan itu sebagai momen untuk introspeksi diri. Gitu. Dan membuat kehidupan kita jadi lebih baik. Jangan-jangan memang tanpa kita sadari itu ya kita sesuai dengan opini mereka loh. Oh iya, mengikuti jadinya. Bukan mengikuti. Mereka beropini itu karena mereka melihat tuh. Mereka melihat kita. Mereka melihat kebiasaan-kebiasaan kita. Mereka ini itu walaupun sekarang itu banyak orang karena kebebasan berpendapat sekarang ya, banyak orang yang over memperhatikan orang lain itu dengan cara berlebihan. Kadang-kadang itu tidak terjadi, di opini publik itu terbentuk seperti itu. Banyak kan sekarang. Tapi yuk kita nggak perlu risau, nggak perlu gusar, nggak usah diambil hati, nggak usah bereaksi. Gunakan itu sebagai momen untuk introspeksi diri. Kalau mereka berpendapat seperti itu, berarti mungkin ada yang salah nih denganku. Ada yang kurang tepat dari sikapku, mungkin cara ngomongku, mungkin body languageku mungkin, yang akhirnya membuat mereka nggak nyaman. Atau keputusan-keputusanku atau tindakan-tindakanku yang membuat mereka nggak nyaman atas keberadaanku. Ya, semua itu bisa diolah. Apapun itu kan bisa terjadi dalam kehidupan kita.
Dan semua bisa diolah sesuai dengan yang kita mau. Kalau kita mengolahnya lewat jalur kanan, bisa juga dengan hal-hal yang positif. Dan itu membangun kita, syukur-syukur kalau bisa membangun orang lain. Atau lewat jalur kiri juga bisa juga. Contohnya, Bunda, jalur kiri apa aja? Ya kayak misalnya tadi kan kasusnya ketika kita nggak dianggap orang lain, ya ketika diremehkan orang lain dan segala macam, akhirnya dia bereaksi dengan hal-hal yang memenuhi ekspektasi mereka. Jadi kayak misalnya mereka ngomongin kita, ngeremehin kita dan segala macam. Itu kan menurut kita. Tapi menurut orang lain belum tentu loh dia itu ngeremehin kita atau nggak nganggep kita dan segala macam. Ya masing-masing orang itu kan punya hak untuk menentukan apa yang harus dia lakukan, apa yang bagus untuk dia lakukan. Begitupun kita. Jadi ketika orang lain itu kita ngerasa orang lain ngeremehin kita juga bisa melakukan hal yang sama. Jalur kiri, jalur kiri. Tapi kalau misalnya dengan kita diremehin orang lain, dihina orang lain, mungkin diolok-olok orang lain dan segala macam, jika kita tidak bereaksi, ya, tapi menjadikan momen itu untuk evaluasi, introspeksi diri, jalur kanan, dan memberdayakan kita lebih baik dari sebelumnya. Ya, kanan kiri ini kan ya bebas aja. Sah-sah saja. Semua orang itu punya hak untuk melakukan apa yang menurut dia baik. Dan kebaikan itu belum tentu direspon baik oleh orang lain. Taruhlah itu kurang baik, belum tentu direspon kurang baik oleh orang lain. Omongnya zaman saya kan wis kewalak-walik tuh. Jadi udah berhenti, nggak perlu bereaksi atas apapun opini, pikiran, pandangan orang lain terhadap kita. Ya. Gunakan aja itu sebagai momen untuk evaluasi diri dan memperbaiki diri kita sendiri. Karena apapun yang di luar kita, itu di luar jangkauan kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk beropini baik terhadap kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk mikir sing api-api tentang kita aja, nggak bisa. Karena mereka punya hak untuk berpendapat, dan kita pun juga mempunyai hak yang sama. Tinggal mana nih yang mau reaksi yang mau diberikan. Reaksi yang bagus oke, reaksi nggak bagus juga oke. Jadi semua kembali ke pilihan masing-masing. Walaupun orang tersebut secara istiqomah menyerang kita, Bunda gitu. Meskipun dedel duel lah ya, dedel duel udah diserang kanan kiri dan segala macam, udah diem aja, diterima aja. Memang yang seperti itu gak gampang ya, apalagi untuk orang-orang yang belum terbiasa mengolah mengolah rasa. Belajar untuk merespon atas apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, itu tipsnya apa aja, Bunda? Tips untuk belajar ngolah rasa. Yaitu tadi, kalau misalnya ada sesuatu yang menimpa kita, apapun itu ya, bukan hanya respon, pandangan, pendapat, atau opini orang lain terhadap diri kita. Apapun masalah, problematika yang menghampiri kita, menghampiri hidup kita, itu pertama yang harus dilakukan adalah meneng dulu. Diam dulu aja, jangan bereaksi. Jangan merespon dulu ya, Bunda. Jangan direspon, jangan bereaksi, diam. Dalam kondisi istilahnya emosi. Kenapa kok harus diam? Supaya emosi kita itu tidak bergejolak, supaya lebih kalem. Nah, setelah diam, menep. Nah, menep itu piye maksudnya? Menep itu begini. Kayak misalnya kita bikin kopi. Ya, bikin kopi kayak tadi. Kalian datang aku bikin kopi. Kopi itu kan air panas dicampur gula, dicampur kopi. Habis itu diaduk. Diaduk itu supaya apa? Supaya rata. Rasa kopi, rasa gula, rata campur air. Tapi setelah diaduk,
apakah bisa langsung diminum? Bisa kalau kuat. Ya? Menep dulu. Kan ya? dibiarin dulu. Ya. Dibiarin dulu agak dingin, bukan agak dingin, agak anget. Okay. Ya biasanya bikin kopi itu kan mongah-mongah ngono kuwi to. Agak anget. Habis itu dibiarin dulu. Kalau kita perhatikan setelah kita bikin kopi, itu biasanya kan ada butir-butir kopi, bubuk kopi itu kan turun ke bawah pelan-pelan. Mengendap. Turun ke bawah butiran itu. Kalau kita pakai gelas yang bening ya, atau cangkir yang bening, itu kelihatan banget itu. Jatuh pelan-pelan ke bawah. Nah, sampai benar-benar itu terpisah antara ampas kopi dengan air yang sudah bercampur dengan sari kopi dan sari gula. Baru kita bisa menikmati itu enaknya kopi. Lek pas mongah-mongah mari diaduk, diminum pertama panas, kedua seret karena apa? Ampas kopinya masih ikut. Tapi kalau udah terpisah sari kopi ya, ampasnya, ampas dengan air yang sudah tercampur dengan sari kopi dan gula, itu baru enak atau dinikmati. Jadi menep itu tujuannya untuk membedakan mana yang sari dan bukan sari, mana yang inti permasalahan dan mana yang itu hanya bias-bias masalah aja. Jadi itu hanya dampak dari masalah atau problematika yang ada. Nah, ketika kita sudah menep, udah terpisah ini pokok masalah dengan hanya bias-bias masalah, baru kita bisa cari solusinya, bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita menyelesaikan, cari solusi dan segala macam. Kita tahu nih mana yang harus diselesaikan, mana yang harus disikapi, ya, dan mana yang harus dicarikan solusi. Yang bias-biasnya yang bukan sari nggak perlu. Jadi nantinya akan ada skala prioritas dalam hidup kita. Mana yang harus diselesaikan, mana yang harus disikapi, mana yang harus diklarifikasi, dan mana yang hanya dibiarkan aja. Begitu kalau menurutku.